Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Latifah Fathana dengan NIM C1D1210889 jurusan Ilmu Komunikasi kelas B. Terkait tugas ujian evaluasi mata kuliah Informasi Teknologi, di sini saya akan memaparkan materi tentang outsourcing teknologi informasi. Outsourcing informasi teknologi atau outsource teknologi informasi adalah penggunaan atau pembelian produk atau jasa teknologi informasi dari vendor di luar perusahaan. Sedangkan outsource adalah sistem yang dibuat atau dibeli dari vendor. Sedangkan vendor adalah individu atau kelompok yang menjual produk-produk atau jasa layanan informasi teknologi kepada organisasi yang membutuhkan jasa atau produknya. Nah, sedangkan vendor sendiri dapat dipisahkan atas dua bagian, yaitu vendor yang membuat produk dan layanannya sendiri disebut kontraktor, dan vendor yang hanya menjual produk dan jasa informasi teknologi dari perusahaan lainnya atau reseller disebut sebagai vendor atau administrasi owned for children and families. Dalam beberapa tahun terakhir ini, banyak perusahaan yang menawarkan outsourcing di bidang teknologi informasi. Karena manfaat utamanya dari sistem outsource ini adalah pengurangan biaya tetap dan biaya operasional. Perusahaan juga bisa lebih fokus pada bisnis utamanya serta perbaikan proses bisnis internal. Nah, saat ini banyak perusahaan besar yang lebih memilih untuk membeli paket-paket dari vendor pembuat perangkat lunak atau software house daripada harus membuat sendiri sistem yang dibutuhkan. Nah, alasan perusahaan outsourcing informasi teknologi pada vendor yang pertama, keinginan perusahaan untuk mendapatkan manfaat dari sisi biaya atau cost beneficial. Yang kedua, kurangnya sumber daya manusia yang ahli dalam bidang sistem informasi. Yang ketiga, memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk lebih memfokuskan diri pada kegiatan bisnis utamanya, core business atau core business seperti melayani pelanggan, pemasaran, pembuatan desain, produk baru, dan sebagainya. Nah, yang keempat, memperbaiki proses bisnis internal yang ternyata tidak sesuai dengan yang seharusnya. Hal ini mungkin dapat diketahui saat akan mengadaptasi sistem. Nah, selanjutnya jenis-jenis sistem outsource. Yang pertama, outsource secara horizontal. Nah, outsource jenis ini umumnya membuat aplikasi bisnis umum seperti aplikasi pembayaran gaji atau payroll, aplikasi manajemen hubungan pelanggan atau CRM, aplikasi akuntansi, dan sebagainya. Nah, contoh yang kedua, outsource secara vertikal. Outsource jenis ini umumnya membuat aplikasi bisnis yang unik dan khusus bagi sebuah industri. Nah, satu hal yang harus diingat jika menggunakan sistem outsource, uji coba sangatlah penting karena setelah selesai uji coba harus menandatangani sign off yang berarti bahwa pembeli telah puas dengan sistem tersebut dan membebaskan vendor dari tugas apapun yang berkaitan dengan sistem. Metodologi memilih sistem outsource. Yang pertama, pahami dengan sungguh-sungguh bahwa sistem yang dibeli benar-benar sesuai dengan kebutuhan organisasi. Yang kedua, pahami semua prosedur dari sistem yang dibeli, termaksud cara penginstalan, apa nilai tambah dari sistem, bagaimana kemungkinan untuk modifikasi, sulit atau mudah. Terus yang selanjutnya, keputusan untuk membeli sistem tersebut hendaknya merupakan hasil kesepakatan antara bisnis manajer informasi teknologi, manajer seseorang yang dapat membantu menganalisis dan memberikan masukan atau pendapat tentang manfaat dan risiko dari sudut pandang teknologi informasi. Nah, metodologi yang digunakan pada sistem outsource adalah metodologi siklus hidup, pengembangan sistem SDLC, metodologi yang terdiri atas yang pertama, fase definisi. Fase di mana detail dari spesifikasi sistem didokumentasikan atau seperti apa yang diharapkan dapat dilakukan oleh sistem, bagaimana sistem ini akan mengatasi masalah yang ada, dan sebagainya. Yang kedua, fase konstruksi. Pada fase ini, suatu sistem dibangun dan dimodifikasi berdasarkan spesifikasi yang sudah dibuat pada fase definisi. Nah, yang ketiga, fase implementasi. Memasuki fase implementasi, suatu sistem mulai diinstalasi, dioperasikan, dan di-maintain agar dapat mulai menunjukkan manfaat bagi kegiatan operasional bisnis.
Nah, orang-orang yang terlibat dalam proses outsource atau tim proyek, yang pertama analis atau ahli sistem informasi. Tugasnya membantu mengoperasikan dan memberikan bantuan atau dukungan terhadap seluruh sistem yang akan dibeli atau paket sistem dan sistem antarmuka dari paket yang dibeli. Nah, yang kedua, pengguna tingkat manajer yang merupakan perwakilan dari tiap bisnis unit yang akan mengimplementasikan sistem baru. Yang ketiga, manajer proyek atau project manager, tugasnya menguji kualitas teknis dari paket sistem yang akan dibeli atau purchase system candidate. Yang keempat, vendor tugasnya memberikan informasi lengkap dan demo produk serta konsultasi. Nah, yang kelima, ahli penjualan dan ahli kontrak pembelian. Nah, salah satu tolak ukur keberhasilan proyek sistem outsource adalah jika organisasi merasa puas terhadap outsource yang dipilih. Kepuasan tersebut juga dapat tercapai jika sistem outsource dapat memenuhi kebutuhan sistem baik untuk saat ini maupun untuk masa yang akan datang. Baik, terima kasih. Sekian pemaparan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.